Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menyikapi maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami telah menghubungi Bapak Abu Soleh Mulyana. Beliau adalah salah satu yang menangani security system di Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka. Ya, halo Pak Abu, bisa dengar suara saya? Ya, ya, cukup jelas, Mas Bayu. Oke, baik Pak Abu. Pemirsa, saya sekarang sudah terhubung dengan Bapak Abu Soleh Mulyana. Beliau adalah Kepala Seksi Persandian, Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka. Pak Abu, menyikapi maraknya kebocoran data yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, ini sebenarnya bagaimana? Mengapa data-data pribadi ini kemudian bisa bocor dan membuat masyarakat menjadi resah? Ya, jadi kebocoran data yang dimaksud mungkin adalah kebocoran data pribadi. Nah, kenapa ini penting? Atau mengapa data pribadi ini bocor atau dikhawatirkan bocor atau perlu dilindungi lah dalam kata lain. Yang pertama adalah untuk menghindari intimidasi online dari terkait gender. Itu yang pertama. Ya, contohnya cyberbullying atau pembulian secara online, pelecehan seksual. Kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya ini terkait dengan kepentingan yang bersifat finansial atau politik. Kemudian yang ketiga, menghindari pencemaran nama baik. Jadi ini perlu dilindungi agar orang yang berniat melakukan pencemaran nama baik ini bisa mendapatkan efek dari sanksi penggunaan data pribadi yang bukan miliknya. Sebentar Pak Abu, ini sebenarnya apa yang menyebabkan data tersebut bisa bocor? Jadi data ini bocor ada akibat beberapa hal, Mas. Dapat kita lihat dari pertama nih, data kita ini bocor. Sebetulnya kesalahan pemilik data pribadi sendiri intinya. Misalnya nih, bocornya dari kita biasa menggunakan media sosial, kemudian kita upload tanggal ulang tahun kita di Facebook, membubuhkan nomor telepon di Facebook, kemudian juga masukkan email pribadi kita di Facebook, di Instagram, atau di media sosial lain. Yang kedua, kita bersuap foto tapi tidak hati-hati. Ketika kita bersuap foto, GPS kita masih aktif. Nah, ketika foto itu jadi, maka foto tersebut merekam metadata kita. Di dalam termasuk adalah koordinat foto tersebut dibuat. Nah, ini yang mungkin tidak kita sadari. Atau kita memotret dokumen pribadi kita. Lalu secara tidak sengaja ini terdistribusi ke pihak lain. Misalnya ketika kita mau foto KTP atau kartu keluarga atau yang lainnya, kita kirim secara online, namun ternyata jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah kita sering di dalam media sosial itu memampangkan data pribadi anggota keluarga kita, anak, istri, orang tua, atau keluarga yang lain. Ini menjadi penyumbang terhadap kemungkinan besar bobolnya data pribadi kita. Yang berikutnya, khusus bagi PNS terutama, yang memiliki NIP. Jadi NIP-nya itu kadang-kadang secara tidak disadari terekspos melalui dokumen-dokumen yang tercecer. Kadang kita melihat mungkin dokumen surat yang sudah tidak perlu harusnya dimusnahkan, itu biasanya ditumpuk kemudian dikilokkan ke tukang pengumpul sampah. Dan itu secara tidak langsung NIP kita juga diekspos ke publik atau ya hal sejenis semacam itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya, GPS kita lupa matikan. Oh, GPS juga bisa jadi penyebab bocornya data? Jadi itu tadi, selain suap foto, GPS itu sendiri sekarang bisa dipantau menggunakan Google Map untuk mengamati pergerakan kita. Ketika emailnya sudah diketahui, kemudian orang bisa memasukkan alamat email kita dan memantau pergerakan kita melalui perangkat Google Map. Itu salah satunya. Oh, jadi mereka bisa saja tahu posisi kita kalau tidak dimatikannya. Ya, dan yang terakhir ini, yang tidak kalah membahayakannya, penggunaan Bluetooth yang tidak terkontrol. Bluetooth? Bagaimana Bluetooth bisa jadi penyebab bocornya data? Kaget? Kaget ya, baru tahu ya. Jadi Bluetooth ini kalau kita tidak matikan, aktif terus-menerus,
Bluetooth ini bisa dijadikan sarana untuk mentransfer sebuah trojan yang disebut RAT atau Remote Access Trojan. Jadi trojan ini dikirim ke perangkat kita, kemudian dia aktif secara diam-diam ya di bawah aplikasi, dan dia akan mengirimkan data pribadi kita ke server pemilik trojan tersebut. Bagaimana trojan itu bisa masuk melalui Bluetooth? Jadi ketika Bluetooth itu kan bisa dijangkau oleh perangkat itu di jarak 20 meter ya maksimal. Jadi ketika Bluetooth, orang tersebut yang akan melakukan kejahatan cyber itu akan men-scan area tersebut, biasanya di keramaian. Ketika sudah nyambung Bluetooth-nya, akan segera dilakukan aksi pengiriman RAT ini. Lalu, bagaimana langkah-langkah agar data kita aman dan tidak bocor? Ada 4 langkah yang sebetulnya harus dilakukan oleh para pemilik perangkat seluler ini. Yaitu yang pertama, senantiasa mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Seperti di Gmail ya? Email, di WA, di Facebook, di IG. Maksudnya verifikasi 2 langkah itu seperti apa Pak Abu? Jadi verifikasi 2 langkah itu adalah aktivasi pengamanan yang standarnya sudah disiapkan oleh penyedia layanan di media sosial. Itu berupa apa? Itu berupa yang pertama, kalau diaktifkan pengamanan 2 langkah itu, yang pertama masukkan PIN. Yang kedua, kita memasukkan alamat email yang tidak sama dengan yang di perangkat yang kita pakai. Jadi ketika terjadi pembobolan, perangkat ini akan memberitahu lewat email kita bahwa ada yang masuk ke perangkat kita. Apakah itu Anda atau bukan? Jika itu Anda, abaikan pertanyaan ini. Kalau misalnya bukan Anda, maka lakukan pengamanan. Jadi itu semacam early warning system dari sistem media sosial itu. Selain verifikasi 2 langkah, langkah-langkah apa selanjutnya agar data kita tidak bocor? Yang berikutnya, kita harus melakukan penguatan password. Kebiasaan orang Indonesia ya, itu membuat password itu yang gampang-gampang saja. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 sampai 9, itu kan mudah ditebak. Atau misalnya tanggal lahir, tanggal pernikahan. Tidak ada yang membuat password itu yang mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Ini sangat disarankan menggunakan 3 komponen ini, minimal ini panjangnya 8 digit. Kalau kita bisa menggunakan ini, insya Allah proteksi kita akan meningkat. Itu pertama. Yang kedua, harus sering ganti password. Harus rutin? Harus rutin. Minimal ya 2 minggu sekali. Ya kalau boleh dikatakan password ini kan semacam pengaman ya. Jadi orang mencoba masuk ke kita 1 kali 2 kali gagal, mereka terus, mungkin suatu hari akan sudah ketemu, bisa masuk. Nah, untuk menggagalkannya kita ganti lagi password tersebut. Seperti itu kira-kira. Ya, berarti itu langkah kedua ya. Setelah tadi verifikasi 2 langkah. Terus yang ketiganya adalah kita lakukan pengamatan perangkat kita setiap hari ketika akan pakai atau ketika kita tidak sibuk. Coba periksa apakah ada yang berubah dari pengaturan perangkat kita atau tidak. Memang itu harus dilakukan karena sekarang ada jenis serangan yang kita tidak merasa diserang, padahal trojannya sudah masuk. Padahal sudah masuk. Sudah masuk. Nah, kita periksa. Jika kita menemukan adanya kejanggalan di perangkat kita, segera matikan aktivitas seluler, kita periksa. Nah, ketika misalnya sudah menemukan, segera melaporkan ke penyedia layanan media sosial bahwa kita sedang dihack. Kita bisa melaporkan ya? Bisa melaporkan, ada fasilitasnya. Yang kedua adalah kita mengamankan data-data perbankan kita, data keuangan kita. Usahakan tidak menyimpan PIN, OTP di perangkat kita. Boleh tuh mau PIN, lain sebagainya, simpan atau lebih bagus sih diingat ya. Jadi kita harus mampu mengingat itu PIN. Jadi tidak disimpan di sebuah folder atau di sebuah tulisan di dalam. Bisa dicuri ya? Bisa dicuri dan ini sangat bahaya. Dan yang terakhir ini, pastikan Bluetooth dan GPS ini selalu dimatikan kecuali kalau kita perlukan. Gitu. Oke. Lalu, untuk mengetahui apakah data kita aman dan tidak bocor itu, bagaimana caranya Pak Abu? Untuk mengetahui itu ada teknisnya. Ya, Bapak dan Ibu mungkin nanti kalau di rumah
atau lagi iseng, silahkan bisa akses ke https://periksadata.com. https://periksadata.com ya. Itu adalah website untuk pencarian website yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo untuk kita melakukan identifikasi data pribadi kita. Itu caranya bagaimana? Kita masukkan data yang kita mau periksa di https://periksadata.com ini, misalnya alamat email. Kita masukkan alamat email kita, lalu kita tunggu mereka melakukan pencarian. Nanti akan muncul pemberitahuan apakah data kita aman atau tidak. Nah, kalau misalnya untuk nomor telepon, bisa menggunakan https://periksadata.com /SIM card Kominfo. Nah, itu untuk mengecek nomor telepon kita, apakah nomor telepon kita aman, tidak terdistribusi ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bagaimana. Oke Pak Abu. Terima kasih atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih kembali Mas Bayu. Oke. Oh ya, sebentar, jika nanti ada yang membutuhkan informasi terkait keamanan cyber, silakan menghubungi Dinas Kominfo Majalengka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abu atas waktunya. Terima kasih telah menyimak Diskominfo Majalengka Breaking News. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya.